Apa itu Jordan? Apa itu sneakers? Apa itu Crocs? Kita punya sandal Swallow, sebuah sandal jepit sejuta umatnya, masyarakat Indonesia, warung, jalan-jalan, main bola, bahkan menjadi senjata para emak-emak. Bagaimana bisa sebuah sandal karet sederhana ini justru menguasai kaki orang Indonesia? Di segmen sandal jepit mungkin menjadi produk yang cocok dengan orang Indo. Berdasarkan sejarah, sandal jepit pertama yang dibuat pada masa Mesir kuno tahun 4000 sebelum Masehi memiliki fungsi untuk melindungi kaki dari suhu panas medan jalan, mencegah benda asing yang mengenai kaki, dan mempercepat mobilitas. Dengan bahan dasar seperti daun papirus dan serat kayu, ini jelas jauh lebih efektif ketimbang telanjang kaki atau pembungkus kulit. Dan ya, ini juga jelas sangat relate dengan masyarakat kita yang tinggal di iklim tropis dengan kelembapan yang tinggi. Kita butuh sirkulasi udara maksimal. Jika kehujanan atau becek, kita butuh alas kaki yang cepat kering. Ditambah mobilitas kita juga cenderung tinggi, sehingga copot pasang alas kaki dengan cepat juga butuh ya yang efektif. Sandal jepit yang tinggal slap-slop aja jelas membuat keluar masuk rumah, musola, dan lain-lain akan menjadi lebih mudah. Berbeda dengan sepatu, ya udahlah pengap, harus ikat sepatu dulu, dan banyak cocak-cocoknya juga. Ya pokoknya tidak situasional. Kecocokan sandal jepit dengan masyarakat kita membuat sebuah brand bernama Swallow menjadi ikon sandal jepit paling legendaris di Indonesia. Tak hanya secara produk, tapi secara culture sudah dibangun selama puluhan tahun. Gua yakin kalian pernah punya pengalaman sandal Swallow yang hilang, atau mungkin ya ketuker, menjadikan sandal ini sebagai gawang saat main bola, menjadikan rem tambahan untuk sebuah sepeda, atau ya senjata emak kalian ketika marah. Dan yang paling personal, merakit ulang sandal Swallow yang putus dengan mengganjel peniti. Sandal yang harusnya mungkin sudah dibuang sekarang bisa bertahan selama 6 bulan ke depan. Sedari sini Swallow memang sudah menjadi sandal andalan masyarakat Indonesia. Ditambah produk ini mudah dicari dan memiliki harga yang murah. Ada di warung kelontong, ada di minimarket, ya bahkan supermarket juga. Lagi-lagi sebuah narasi yang sangat cocok dengan kita. Sadar nggak sadar, kebiasaan-kebiasaan lokal mulai dari cara kita memperlakukan Swallow sampai rasa bebas beban saat memakainya sebenarnya ya bukan cuma kebetulan semata. Kehadiran Swallow yang begitu melekat di keseharian kita menciptakan satu fenomena sosial yang justru lebih besar. Disinilah ceritanya jadi semakin menarik. Jujur, bagaimana sebuah sandal dengan desain simple ini justru bisa menguasai kakinya orang Indonesia tanpa iklan, tanpa promosi, tapi selalu ada. Terkadang sebuah hal yang simple itu lebih baik. Sifat Swallow yang polos dan murah justru memicu hal-hal yang cultural dan nostalgia yang sudah gue mention di chapter sebelumnya. Bahkan kepopuleran yang gak berhenti dalam negeri, tapi juga di mancanegara. Beberapa tahun lalu, ketika member K-pop EXO kedapatan pakai sandal Swallow hijau di Bandara Jakarta pada tahun 2014, sandal seharga belasan ribu ini malah mendadak viral di media sosial internasional. Bahkan harganya sempat digoreng di luar negeri. Di Amerika, sandal Swallow ini diubah namanya menjadi Indonesia Flip Flop dan harganya bisa $12 lebih. Itu kalau dirupiahin berapaan. Semua ini tidak terjadi karena promosi. Semua fenomena ini tidak terjadi dari marketing campaign bernilai miliaran rupiah, tapi karena sebuah style bisnis yang sangat berbeda. Swallow yang sudah berdiri sejak tahun 1987 dari PT Sinar Jaya Prakarsa justru lebih mengedepankan bagaimana distribusi ketimbang promosi produk. Mereka mengincar supermarket, minimarket, bahkan sekelas warung Madura aja memiliki sandal Swallow. Efeknya, Swallow justru lebih dikenal dan merasa lebih dekat dengan para konsumen karena produknya ya memang sudah tersedia di toko langganan mereka.
Dan ketika mereka butuh, ya mereka tinggal membelinya. Berbeda dengan produk yang kebanyakan iklan, ternyata cuman dijual di online, limited, atau ya cuman ada di daerah-daerah tertentu aja. Kita sebagai pembeli jelas jadi males untuk membelinya, meskipun menarik akibat iklan-iklan miliaran rupiah mereka. Dari kencangnya distribusi inilah, sejak puluhan tahun Swallow justru semakin dikenal, semakin familiar, dan jadi brand pertama yang ada di pikiran orang Indonesia ketika sedang membahas sandal. Sekali lagi, tanpa iklan dan tanpa promosi. Apalagi selama puluhan tahun itu juga, secara produk Swallow ya begitu-begitu aja. Gak ada perubahan yang mencolok, yang justru membuat produknya jadi mudah dilupakan. Karena selalu yang diingat adalah produk yang terbaru. Walaupun sebenarnya ya gak sekaku yang kita bayangin juga. Mereka tetap paham kalau segmen pasar itu terus berkembang. Tanpa kampanye heboh, mereka mulai melakukan diversifikasi produk secara perlahan. Nyadar atau enggak sih kalian? Mereka sebenarnya merilis varian kayak Swallow Nice dengan warna-warni pastel yang mengincar pasar wanita. Varian Swallow Black polosan, ya buat anak-anak muda yang ingin terlihat simple. Sampai sandal slop yang klasik. Tapi mereka menambah varian-varian baru tadi, ya tanpa pernah mematikan varian klasiknya. Varian ikonik dengan sol putih dan tali warna-warni. Tetap dijaga sebagai tulang punggung utama dan wajah dari brand mereka. Bukti kalau adaptasi dengan pasar modern bisa dilakukan tanpa perlu kehilangan identitas sebuah brand. Swallow paham kunci dasar sebuah produk yaitu fungsi dan ketahanan. Di saat brand modern sibuk gonta-ganti tren produk, Swallow justru konsisten menjaga racikan sendal legendnya. Solnya tebal, agak berat, tapi ya bagus, anti licin, dan tahan digebuk cuaca ekstrim Indonesia. Mereka fokus dengan produk, bukan kampanye iklan tren, yang terkadang hanya lewat semata. Dari konsistensi style bisnis ini, Swallow tanpa sadar selama puluhan tahun pula, hingga sekarang, justru diam-diam menjadi produk alas kaki paling ikonik di Indonesia. Jadi, kalian punya sandal Swallow, hasil beli, rakitan, atau malah nyolong? Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian masih punya sandal Swallow gak? Coba komen. Dari Swallow, jujur aja, gue belajar kalau ternyata yang paling penting dalam sebuah bisnis adalah konsistensi personal branding. Jika kita kebanyakan inovasi atau ya berubah-berubah, justru kita berpotensi kehilangan karakter kita. Dan ini nyatanya berlaku juga ke content creating. Terima kasih juga kepada member yang sudah support lebih di channel ini. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.